Halo guys, balik lagi bareng kita di Jadi Podcast. Let's go. Podcastnya apapun jadi, membahas apapun jadi, mahasiswa, komunitas masyarakat, film. Nah, jujur kita mau bahas film. Bener banget, kali ini kita bahas film. Showman. Film. Iya, film movie anime terbaik 2025. Anjir. Apa tuh namanya? Chainsaw Man. Artize. Jujur ini agak segmented. Iya. Wah, ibu lu bang emang. Enggak, gue emang. Kalau yang sebelah ini nggak tahu nih. Gue enggak. Cuma menikmati aja lah. Oh. Dibilang ibu banget mah enggak. Enggak. Nah, jujur kita sekali lagi guys, kedatangan bintang tamu nih ya. Betul banget nih. Ada namanya, gue dikenalin dulu bang. Siapa Mas? Nama. Oke. Halo semuanya, nama gue Mas Eja. Mas Eja. Mas Eja, gue tahun ini semester 5. Dan kegiatan gue sehari-hari menjalani tugas dan main bersama-sama. Anjay. Dan- Guys, buat yang nggak tahu ya, Eja ini sebenarnya awalnya temennya Jai. Terus Betul. kenalan dia sama si Jai gitu kayak, udah teman nih lah, gini. Terus kenalan sama gue kayak, oh cocok gitu. Terus kayak sama-sama suka anime kan. Terus tadi kayak ada anjir, ada Chainsaw Man gitu. Jujur gue udah nonton sebenarnya. Iya, Cewek gue. Baru banget nih nonton ya. Iya, udah nonton gue kayak 2 hari lalu lah gitu. Si Dai muluk-muluk gitu, gue kayak temenin gue nonton, gue gak ada Sumpah, di lantai bilang ke gue, bro, tuh kalau mau nonton, gue nonton lagi deh. Gitu. Iya, karena kan kita kan harus profesional lagi sih, nonton review gitu. Jadi gua nonton 2 kali lah biar. Makanya kalau nanti poin paling detailnya review dari gua, karena gua nonton 2 kali dibanding 2 orang ini. Gitu. Oke. Jadi langsung aja karena kita mulai pembahasannya kali jalan boleh. Betul. Nah, Bakar dulu ya? boleh. Boleh banget. Kopinya minum boleh. Akhirnya ada temen yang ngerokok gitu, enak banget. Jadi ini guys, buat yang kalian nggak tahu, Chainsaw Man itu mungkin ya, kita jelasin dulu kali ya. Iya boleh. Chainsaw Man itu anime yang apa namanya? Kalau ibu nyebutnya anime apa anime sih? Aduh, jujur ya, gue takut salah juga, takut dihujat. Kayaknya apa ya, di Indo sih lebih ramai sebutnya anime. Iya pakai perspektifnya lah. Anime ya? Anime. Gitu. Ya, Chainsaw Man itu salah satu anime yang genrenya tuh berarti apa ya kalau gitu ya? Chainsaw Man itu harusnya Shonen bukan? Ah? Shonen bukan? Shonen Shonen kan? Iya. Dia shonen gitu, terus pokoknya ceritanya tuh kayak ada satu orang lah, karakter utama itu namanya Denji. Dia tuh sebenarnya orang miskin banget, bokapnya meninggal ya. Iya. Yang bunuh diri. Bokapnya bunuh diri, bokapnya utang banyak gitu. Nyokapnya gua nggak tahu kemana, lupa. Udah gitu bokapnya bunuh diri pas si Denji masih kecil, kayak umur 5 tahun gitu ya. Iya, kayak 5 tahunan lah. Iya kecil banget lah gitu guys. Udah gitu tuh bokap bunuh diri, ninggalin utang banyak. Sampai kayak si Denji tuh hidup Harus sehari-harinya kerja. makan sampah Iya. gitu. Makan roti. Iya makan roti, makan sampah sih banyaknya. Udah gitu kayak dia ngeburu-buruin di dunia itu ada yang namanya iblis gitu. Terus dia kayak ngebunuhin iblis, kalau ngebunuhin iblis itu dapet duit gitu. Jadi itu tuh hidupnya dari situ doang, dan duit yang dapat ngebunuhin iblis itu nggak gede gitu. Paling kayak berapa ya, kayak kalau di Indo tuh paling kayak cuma 200.000 gitu. Dan itu Oke. langsung di spend buat utangnya Iya, juga. Iya, benar. Ini nggak dapat duit Iya. sebenarnya. Sampai dia tuh kayak player itu dijual di sebelah. Iya, player dijual aja ya. Player dijual sebelah. Bisnisnya apa tuh? Iya, zakarnya dijual sebelah. Udah gitu ginjal, udah gitu kayak matanya. Betul. Banyak tuh pokoknya dijual-jualin gitu. Kayak buat ngelunasin utangnya, dan itu pun masih sisa 380 juta kalau nggak salah. Kira segitu. Dan si Denji ini punya peliharaan aneh lah gitu. Jadi kayak anjing cuma ada gajinya gitu. Ternyata itu tuh iblis ya. Iya. Iblis, terus kayak akhirnya singkat ceritanya si Denji mati lah gitu. Udah gitu di dunia itu lo bisa bikin kontrak sama iblis gitu. Kayak perjanjian gitu lah. Kebetulan si iblisnya ini tertarik dengan si Denji. Kayak miris gitu, kayak tiap hari makan sampah gitu, utang nggak beres-beres. Dan kalau nggak salah, Pochita tuh kalau nggak salah diselamatin Nama sama anjingnya Denji. Iya, nama anjingnya tuh Pochita tuh diselamatin sama Denji juga ya. Iya, jadi kalau nggak salah pas bokapnya bunuh diri tuh ada yang penagih utangnya tuh. Penagih utangnya minta 700.000, pokoknya besok harus 700.000. 700.000. yen. Oh iya. 700.000 yen, pokoknya gitu. Udah gitu kayak ada si Pochitanya lah. Ya, Pochitanya ini datang kesakitan. Iya, dirawat sama si Denji Gitu. Dirawat, udah gitu akhirnya si Denji di-kill lah sama si penagih utangnya karena nggak mampu bayar. Pas dibunuh, ya namanya anime gitu ya, kartun, terus kayak si Pochitanya kayak udah deh, gue bikin kontrak sama lu, kayak gimana caranya biar lu tetap bisa hidup. Perjanjiannya satu doang, gue pengen liat lu bahagia ngewujudin mimpi-mimpi lu. Nah, betul. Nah jadi si Pochitanya ini ibaratnya kayak ini setengah badan Denji, setengah badan Pochitanya nyatu gitu guys. Betul. Terus jadi ya udah matanya ada lagi,
lele ada lagi, ginjal ada lagi, semua ada lagi lah gitu. Karena nyata masih Pochita. Dan singkat ceritanya karena udah nyatu terus bikin kontrak sama iblis yang namanya Pochita ini tuh dia iblis kegaji lah gitu. Chainsaw. Iya Chainsaw. Jadi si Denji ini punya kekuatan manusia bergaji, makanya nama filmnya itu Chainsaw Man gitu. Gitu sintesis singkatnya. Ceritanya lah itu kenapa ada Chainsaw Man gitu ya guys ya. Nah, langsung kita masuk ke ini ya Ke filmnya. Kan ini filmnya spesifik ya. Jadi Iya. kayak ada partnya kayak yang diceritain sama Dylan itu kayak bagian dari season gitu, season 1 berapa episode ini filmnya nih. Kayak ada arc ya, sebutannya tuh arc. Ya, Ada ini suatu judulnya cerita. itu Chainsaw Man Arc Reze. Reze itu salah satu karakter apa ya? Dibilang sampingan enggak, mungkin pendamping Genji. Genji. What? Iya Genji sih. Pendamping Genji. Itu Genji. Mungkin kalau tapi nggak sih lebih kayak ke heroinnya mungkin. Heroin. Heroin apa? Heroin jadi yang karakter cewek itu lebih sering muncul. Iya. Pokoknya kayak orang tahu. ininya lah apa love interestnya Denji mungkin ya, karena di sini jujur agak romance juga ya. Iya. Ada lah dikit-dikit. Soalnya kayak karakter Denji ini lumayan menarik juga. Kan seperti yang kita tahu kan dia itu dari kecil tuh nggak ada sosok yang bimbing lah. Jadi kalau emang emosinya nggak stabil, pikirannya aneh, wajar gitu. Aneh. Tonton lah sama kalian. Kayak apa namanya? Aja gitu kalau menurut gue tuh kayak dia kan agak makan sehari-hari sampah gitu ya. Iya. Sampah kayak sisa-sisa yang ditol sampah, roti itu dia udah seneng banget makan roti gitu. Udah gitu tuh kayak apa namanya? Paling nggak ada, dia tuh nggak tahu kayak main PS tuh kayak gimana, main game kayak gimana gitu. Jadi kayak hidupnya tuh setelah jatuh sama iblis ini kayak dia makan, jangan makan roti dan makan nasi pun senang deh gitu ya. Iya. Makan roti senang, makan nasi senang gitu, ada tempat buat tidur enak, kasarnya tuh senang. Jadi ibaratnya kayak dari orang yang nggak punya nih tiba-tiba difasilitasin gitu sama negara, seneng banget gitu. Dan bener-bener polos gitu, kayak kagak sekolah juga, kagak pendidikan. Jadi emang orangnya agak gimana doang lah. Tapi slow aja. Anime ini tuh masuknya ke genre yang paling besar tuh fiksi, action, shonen juga karena dia masih 16 tahun ya. Shonen tuh kayak remaja lah, shonen. Jadi nanti kayak Denji tuh bakal masuk ke korps pemburu iblis gitu ya. Iya. Ya kalau nggak salah itulah namanya gitu. Nah, dia tuh kayak nanti bakal ketemu orang-orangnya lah. Nah, buat si film ini nih, kita mau bahas spesifik film ini. Itu tuh kayak udah disampai di tahap nanti dia mungkin kita agak spoiler dikit ya. Spoiler warning. Iya, spoiler warning. Bener banget. Harus dari awal sih. Iya. Bakal ketemu Jujur mungkin yang pertama ya guys ya, jadi kawan semua nih. Oh ya nama ininya jadi kawan aja ya. Jadi kawan nih, buat jadi kawan semua. Ini jujur film ratingnya 13 tahun ke atas sebenarnya. Cuman jangan gila gitu. Ada yang nggak 13 tahun banget ini jujur. Iya lah. aduh, Kayaknya 21 nggak sih ini kalau ada yang begini-begini? gimana ya? Gitulah. Bugil sampai gimana tuh kata gue. Jadi kayak kalian wah hati-hati lah. Kalau mau bawa siapa gitu, Iya. pastikan kalian nyaman nonton yang ada apa niket-niket gitu sama yang teman kalian lah. Karena gue kaget gitu kayak anjir kata gue kok ada bugil gitu kayak sensor gitu kayak janggal gitu kayak wah masuk boleh lolos gitu ya udahlah tapi seru aja sih sebenarnya nggak mikir kemana-mana ya nggak tahu kalau dia meja gitu kalau gue kan orangnya fokus ke alur gitu nggak mikir gitu enggak gitu terus kayak Kebetulan kan itu bagian dari alur kan. Kebetulan jadi gue fokus semua. oh Ya bener. Jadi kan seperti yang kita bilang apa Reze. Kayak siapa yang nggak suka Reze di Chainsaw Man? Wah, Dikit lah. suka banget. Gue kalau yang nge-vape ya, nih, kalau yang nge-vape memang rokok, gue kasih tahu Makima di Chainsaw Man itu ibaratnya sang Purnamil dikasih nyawa. Sumpah, Coba gue dikasih tahu aja. ngomongnya tuh halus banget gitu. Sang Purnamil kan kalau itu halus banget ya, gitu, kayak halus. Tapi dia perlu matikan gitu, dan bikin candu. Itu Makima. Bagaimana? Kalau Reze nih, dia kalau pada nge-vape nih ya, dia tuh kayak liquid makna kalau milk cheese gitu, enak banget. Kayak ungu, taro gitu, lembut, manis, bikin lagi gitu. Tapi berbahaya juga buat kehidupan lo gitu. Iya. Karena ada maksud tertentu lah dari si Reze ini buat si Denji gitu. Jadi awalnya tuh mungkin si Denji tuh ini kali ya lagi iseng-iseng kerjaan, ketemu cewek namanya Reze guys. Kalau cewek namanya Reze, udah gitu apa namanya digodain mungkin sama si Denji itu jadi Kayak gimana ya? Iya, kayak tertarik gitu lah. Bukan godain sih sebenarnya. Soalnya kan kayak awalnya kan ketemu nggak sengaja di sebuah cell phone gitu. Iya. Cell phone terus tiba-tiba kayak dia habis makan bunga kan. Langsung dikasih aja gitu tanpa Menghibur lah ya. Ya menghibur aja. Iya. Nah, cuman yang bikin menarik tuh kayak apa ya?
ternyata gitu guys di sini tuh si Reza ini tuh ternyata dia mata-mata dari apa Uni Soviet ya? Iya, gua nggak tahu dia mata-mata Uni Soviet apa dulu mantan Masih itu eksperimen. kan ngebor si Denji itu buat pihak sono. Oh iya. Iya. Jadi nah cuma tuh gue nggak tahu di zaman itu tuh udah pas Uni Soviet apa udah jadi Rusia gitu. Rusia apa Jerman sih kalau itu Rusia kan? Soviet tuh. Jerman, Rusia kan? Rusia. Soalnya Iya. kalau salah ya. Iya. Tapi menurut gua itu tuh kayak semuanya udah ada skemanya menurut gua ya. Kan nih kan gua bilang spoiler ya. Jadi sebenarnya Reza ini kan yang kalau emang dia dia kan emang tujuannya buat ngincar Denji dan dia ada rekan juga kan kayak ada namanya kan Typhoon Devil sama Bomb Devil. Devil kan si. Oh iya, Iya. sorry, si Reza itu kan Bomb Devil. Nah itu ada satu lagi Typhoon kan. Jadi kayak kalau lu lihat kayaknya hujan-hujan yang ada di film si Chainsaw Man itu kayak mungkin bisa jadi dimanipulasi sama si Typhoon. Makanya kayak berarti hujan, ketemu, masuk, mau keluar, cabut, set, kayak udah dirancang secara sempurna kayaknya. Seperti film-film. Mungkin ngomongin dari ini dulu aja kali ya. Grafiknya dulu deh. Oke. Kalau kata lu berdua grafiknya gimana tuh? Gua sih mau respon sih. Mapa sih ini. Mapa ya? Iya. Papa mah Pierrot ya kalau nggak salah. Ada Pierrotnya juga itu. Iya ya? Iya ada Pierrotnya juga. Menurut gue sih secara ini ya, lu tau lah Chainsaw Man gimana gerakan menurut gue oke banget, nggak ada kalau gue sendiri ya nggak ada komplain lah dari kayak wah burik nggak, udah dinamis banget gerakannya, terus kayak ekspresinya, kamera movementnya juga, efek-efeknya ya ada duit lah buat bikin animasi kayak gitu. Betul. Oke punya dari animenya juga. Kalau dari dia gimana sih? Nah, kalau gue sendiri ini gue agak picture atau apa juga ya, soalnya jujur ada satu adegan, ini gue dari semua anime action yang gue tonton, gak ada satupun yang bikin gue kayak apa ya, kagum gitu, kagum gitu. Nah, semenjak gue nonton ini tadi, itu bener-bener ada satu scene yang bikin gue mending kayak merinding gitu. Pas scene Typhoon mau di kill sama Denji, sama Bim. Iya, itu. Oh, itu gokil sih. Wah itu bener gila. Nah, FYI aja ya guys ya, gue pernah denger dari salah satu reviewer juga tuh yang animasi-animasi gitu, katanya tuh kalau bikin animasi ledakan tuh susah. Betul. Susah banget itu, dan itu tuh tadi bener-bener eksekusi dengan baik. Ya. Banyak banget ledakan. Iya banyak banget ledakan, namanya juga Devil Bomb. 40% lah itu film ledakan semua tuh isinya. Dan itu tuh bagus. Dan lo tau gak, kemarin tuh gue nonton kalau nggak salah dari siapa ya, gue lupa youtubernya. Dia tuh nge-review juga, ada salah satu orang Indo juga yang bikin scene apa gitu, yang lagi ribut juga. Iya, Ada namanya di kredit. Iya, gue lupa tapi siapa. Iya, Itu dia gue tahu, yang gue tahu. bikin. Lu mau tau gak saking kerennya nih si animasi ledakan-ledakan itu? Di London nonton sebelah gua. Dia begini nih. Iya, bener. Karena keren guys. Keren banget. Gua akuin keren Si banget. Reza itu kalau mau ngeledakin kayak gini loh. Bom. Ada bunyinya tuh kayak ting gitu kayak. Jujur cari. Ini lu kalau ibaratin kayak kalau nonton JJK tuh kayak Gojo ngeluarin red, Iya. sama purple kayak gitu. Ya kurang lebih gitu Terus lah. tuh, gue tuh pengen nyoba ada satu momen tuh yang perfect gitu, makanan kayak ting gitu. Keren banget anjir kata gue. Normal, tadi kata gue kayak bagus banget sumpah. Ada lagi nggak suka aja? Tadi kan gua ini ya grafik, lu secara ini deh cerita ini kayak lu paling emosional sih dari kita sih. Iya. Oke, ini mungkin ekspektasi gue ya. Tapi sebenarnya gue agak kurang suka di bagian awalnya karena gue pikir tuh kayak ini disclaimer dulu, gue udah sempat kena spoiler ya. Biasalah gitu kan gitu. Nah, gue pikir tuh di adegan romance-nya ini bakal lebih difokuskan kayak perkenalan antara hubungan dia sama Reza gini. Kayak mungkin dia lebih tahu lebih dalam dulu gitu, sebelum tahu akhirnya gimana, kayak gimana. Ternyata singkat banget menurut gue. Oh, lu kena bias dari fans. Sekarang kan banyak banget anime yang kayak emang romance romantisasikan sama fansnya. Ya mungkin gitu sih. Lu udah lihat duluan, ya kayak ekspektasi lu, gitu doang. Iya, soalnya kelihatan kayak dari kalau misalnya spoiler itu kayak bener-bener dia romantis banget gitu, sampai lama banget. Bener banget. Tapi ternyata cuma sebentar. Kalau kata gue ya dia yang malah proporsinya tuh pas
antara dia build up karakternya tuh kayak ngebangun si karakternya gimana sama kayak ngenalin si Denji itu kayak gimana. Walaupun ini jatuhnya tuh udah movie ya, bukan kayak ngulang dari awal gitu. Karena gue nonton pertama sama cewek gue yang samsok belum nonton apa namanya Chainsaw Man. Cewek gue tuh bisa paham gitu kayak si Denji itu siapa, si Reza itu siapa. Gitu. Iya, jadi kayak pembangunan karakternya malah kalau kata gue udah pas gitu dari si romance-nya sampai ke fighting-nya udah pas kalau kata gue. Ya kalau menurut gua ke fighting juga emang pas banget kan. Cuma kan kata tadi kan si romance-nya kan kurang. Iya kurang. Kalau kata gue itu udah pas karena apa namanya kalau dilama-lamain menurut gue malah jadi aneh. Contohnya kayak anime sebelah tuh kemarin Apa tuh? Apa teh namanya? Gue lupa sih namanya. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, iya. Itu tuh kalau kata gue tuh kebanyakan berantemnya malah. Berantem flashback. Bad mood anjir ngeliatnya sumpah. Kayak ketebak banget gitu kayak lu nonton nih berantem. Ini juga enggak flashback. Berantem lagi, bad mood. Gitu. Tapi ya bagus kelebihan sih dari si Chainsaw Man ini. Karena kan film ini kan segmented banget. Maksudnya tuh kayak lu kalau nggak baca Chainsaw Man atau nonton Chainsaw Man, siapa lagi yang nonton film ini kan? Karena kan Iya, ini betul. film yang udah ada di tengah-tengah nih. Iya. Tapi tadi secara nih ceweknya Dilan aja belum pernah nonton sama sekali. Gambaran karakternya tuh bagus gitu. Gue tuh cuma ngejelasin kayak ke cewek gue, kayak kalau pada semua tadi di awal gitu kayak Chainsaw Man tuh dunianya gini gitu, bakal ada apa namanya itu devil lah, ini tuh kontraknya gini. Cewek gue udah paham tuh, ajak masuk bioskop dia paham. Karena menurut gue tuh build up karakternya tuh bagus gitu kayak dikenalin nih Denji siapa, Reza itu siapa. Walaupun mungkin Reza ini dibuat karakternya awal tuh bias kan kayak nggak tahu latar belakangnya gimana. Setelah kan Denji kita udah tahu di MC kan. Itu Latar sih. belakang gimana? Kalau Reza tuh kayak buat pelan-pelan dulu kayak dilihatnya tuh kayak imut gitu kayak cantik manis gitu kayak ceria banget. Taruh gitu. milk cheese. Iya taruh milk cheese kata gue kayak kan. Gila nih di sinema nih keluar ya sih. Taruh milk cheese nih. Iya, sumpah kata gue, pas banget tuh. Terus kayak di build-nya tuh kayak pelan-pelan gitu. Buat Reza ya itu udah dibuatnya pelan-pelan kayak ketemu nih gitu. Tiba-tiba dia ketawa, tiba-tiba nangis kayak terus tiba-tiba senyum lagi kayak kita kan ngeliatnya kayak terus pengambilan angle gambarnya tuh kayak bagus gitu kayak buat fokus ke si Reza doang gitu. Di belakang-belakangnya tuh kayak udah ada ya kayak pelengkap doang gitu kayak ngeliat si Reza bener-bener Reza kayak gila nih cewek manis ya gitu. Ditambah kan si Rezanya tuh kayak gelagatnya kan gitu kan ketawa gitu. Denji ngelawak nggak jelas juga dia tuh kayak Gimana sih cewek kelinci sih gimana sih? Ini ibaratnya nih ya lu nih, ini gue gambarin ya hubungan Denji sama Reza ini kayak lu nih cowok yang belum pernah pacaran samsak gitu tuh jelek, lu tuh introvert, lu tuh buku gak ada yang mau jadi anak lu gitu, cewek pun jijik sama lu. Tiba-tiba ada cewek cakep banget nih, set datang gitu. Terus kayak lu apa kabar gitu, lu tuh yang ditanyain udah makan apa belum tiap hari, lu mau kemana, kayak lu belum makan gue masakin, itu Reza itu tuh. Iya. Kayak lu ngelawak dikit garing juga, kayak Reza tuh ketawanya tuh yang niat, yang kayak lucu banget gitu, yang kayak ditanyain kabarnya tiap hari, lu nggak bisa baca nih, diajarin sama si Reza, nggak Iya, pernah betul, diajarin sama si Reza gitu, jadi kan si Denjinya gitu baper nggak sih? Iya pastilah. Nah cuman Sama seperti kebanyakan cewek pada umumnya gitu. sama seperti banyak Ada cewek build up-nya gitu. beliau. Iya, tiba-tiba nih di ujungnya tuh ada aja yang dimauin tuh, nggak tahu gitu kan kayak kata gue teh dibunuh si Denjinya mah dibunuh mau diambil gitu jadinya kan brengsek kata gue ya. Gue kayak awal-awalnya tuh sumpah lu gitu. Seromantis ini tiba-tiba jadi sebrengsek ini gitu. Kayak dapat gitu ngerti nggak sih maksudnya tuh kayak gila kata gue teh. Anjir kayak awalnya tuh kayak ngeliatin si Reza tuh kayak adem gitu ya. Hah. Tapi malah bener sih. kesel gitu. Tapi bener, menurut gue nih ini harus di-applause banget. Menurut gue ya, Dilan tuh dari awal Jai lu nonton Jai film Chainsaw Man bla 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 bla. Itu selalu mention kayak ini pengenalan Rezanya bagus. Gue tuh penasaran sebagus apa sih pengenalan si Rezanya itu. Tapi emang bener-bener smooth, bukan kayak apa ya, bukan yang boring jelasin kalau dia adalah Rize, dia punya iblis ini enggak banget, bener-bener smooth. Mungkin lo kalau nontonnya agak kelewat nggak fokus, lo nggak bakal dapet si maknanya. Cuman tadi karena gue emang fokus kan tujuannya mau nge-review nih, gue mau nge-review, gue tonton tuh apa ya? Kalau gue merhatiin kayak gue, sebelumnya ada adegan ini nih, kayak itu tuh bakal kesinambungan dan kayak ternyata dia kayak gini ya, dia kayak gini ya. Kayak misalnya di awal dia nyanyi itu kayak lagu Rusia deh, spekulasi kita ya. Iya, Terus spekulasi kita. kayak ada yang jelasin cuma cerita doang dia bilang gitu kan. Di Uni Soviet tuh ada cerita ibu-ibu kayak sering ngasih tahu anaknya kalau di gudang senjatanya tuh ada lab khusus buat anak kecil yang dipakai eksperimen segala macem.
kayak gitu. Kayak Uni Soviet tuh militernya punya budaya Iya. eksperimen lah gitu ya. Iya. Anak-anaknya biar jadi senjata biologis. Betul. Nah, di akhirnya jelasin bahwa si Reza itu termasuk salah satu anaknya di situ. Sebenarnya nggak dijelasin gamblang sih, lebih karena emang iya. Ya Iya, ngomongin Reza itu anak yang keluaran dari situ. Masih yang itu masih Pas apa Aki. sih? Aki mau akhir kan yang Iya. Aki itu. Dia ngomongin Yang mana sih? Aki yang pokoknya dari mulutnya tuh gue lupa namanya siapa tuh. ada kayak cowok pria Purbaya gitu ngomong ke Aki. Iya, Oh, di situ. emang dia ngomong itu Iya, Rize? ngomong, iya kayak cewek yang ngegodain Denji itu ternyata jebolan situ. Oh, iya. Itu kayak make sense itu loh, langsung dapet. Terus kayak Kayaknya paham gitu, kayak ini orang kenapa ya tiba-tiba film Jepang tapi lagunya lagu Rusia gitu. kan gitu. apa? Ternyata di endingnya dijelasin gitu, jadi berkesinambungan lah gitu. Tapi gue mau nanya dulu. Nih, kan lu kan udah baca manganya nih. Nah, menurut lu penyampaian Reze ini lebih bagus di manga atau di anime? Pas di movie-nya ini? Tergantung dia kalau kata gue, karena kalau movie-nya ini kan dia kan terbatas durasi kan, nggak mungkin dong kayak kalau movie itu berapa jam gitu kan. Nah menurut gue kalau misalkan pembawaannya, lu mau ngeliat dari mananya dulu. Kalau misalkan di manga jujur gue udah agak lupa ya guys ya, karena gue baca manganya udah agak lama gitu. Karena gue kaget gitu, ini season 1 jeda season 1 ke movie-nya tuh jauh banget sumpah. Kalau menurut gue jauh gitu, jadi gue udah lama juga kan baca manganya agak lupa. Kalau menurut gue, karena untuk kebutuhan film buat movie gitu kan yang durasi terbatas, pengenalan Reze menurut gue udah cukup banget kalau jatuhnya buat movie. Karena apa namanya, kan singkat ya sekali lagi durasinya, dan itu tuh udah ngejelasin dari, dan yang gue suka itu tersirat. Jadi kita kayak nebak dulu nih, kayak contoh yang tadi gitu kan, kayak Reza ini siapa? Maksudnya kayak nggak jelas. Tiba-tiba ada cewek nongol gitu. Iya, betul. Cuman kan kita juga jadi penonton tuh dibuat penasaran gitu, kayak kenapa nih tiba-tiba ada cewek gitu, terus ngajak si Denji ngopi, si Denji tertarik gitu. Terus kita juga kan jadi lebih ngerti kan, kayak si Denji itu kayak oh ini dia kesepian yang tadinya suka sama Kimba doang. Nah ya. Akhirnya jadi interest ke si Reze. Ya bahkan ada line yang ini paling ikonik menurut gue kayak semua orang tuh pengen jadi Chainsaw Man, tapi nggak ada yang mau jadi Denji. Iya. Kayak gila, itu ada momen kayak mana gue langsung iya ya. Kayak gue langsung paham lah. Denji kan udah ceritain dia latar belakang kayak gimana segala macam. Gitu. Kasian banget cuy. Itu. Nah, balik lagi kalau misalkan tanya lebih bagus di Bang Ahmad Yani apa di movie-nya, menurut gue sama-sama bagus, tergantung si tujuan dikeranya apa. Kalau di manga kan dia lebih jelas mungkin ya, nerangin si Reza itu kayak gimana. Kalau di movie-nya juga menurut gue udah bagus ya, karena itu tadi pertama dibuat apa ya, kenal lu nih kayak oh Reza ini cewek yang cakep gini. Udah gitu, kayak walaupun itu udah agak janggal gitu, kayak kalau Reza itu ada buat tarikannya gitu, kayak Denji kan, pasti devil nih gitu. Bener kan taunya gitu. Terus kayak digambarnya tuh pelan-pelan gitu, kayak di movie-nya tuh kayak cewek yang manis terus segala macem gitu. Terus tiba-tiba tuh jadi kayak ngajarin Denji lah, kayak kelihatan banget suka gitu, romantis. Denji tuh diajakin kemana. Kayak jedanya tuh dikit gitu, kayak malam ini diajak kesini, malam ini diajak sono gitu, sana lagi gitu. Terus tiba-tiba dikenalin kayak taunya dia tuh Bom Devil gitu kayak. Terus karakter Bom Devil juga bagus menurut gua. Tuh. Kayak Keren sih jujur. Iya kayak maniak pada umumnya lah gitu, kayak yang apa namanya, gue nggak mau ngebunuh deh, mendingan kayak lu kalau ada jalan tengah lu mau ngasih misi Denji ya udah gitu. Keren aja gitu, tapi dia tuh kuat, cuman dia kayak nggak usah dah, kayak gitu kayak Yang aman lah. Iya yang aman-aman aja lah. Yang Tapi aman-aman. kalau nggak mau ngasih ya udah gue siap gitu. Keren sih kalau menurut gue si Reza ini. Ya siap hantam, dan karakter Reze-nya di dalam Devil Dome juga nggak hilang. Iya. Kayak masih tetap kuat walaupun dia tidak tergambarkan kan paras taro cheese milk milk cheese. Iya. Iya. Dila nih kalau lihat Makima nih Sampurna Mil. Iya. Sumpah Sampurna Mil sama Makima tuh. Ada yang ngomong Makima rendah, aing nggak setuju sumpah. Gel udah sampai nama rendah tuh jangan. Nama terlalu perfect bos. Anjir. Sampurna Mil lah udah. Sampurna Mil. Terus menurut gue tuh ada beberapa bagian. Nih gue udah ngerangkum tadi jujur ya tuh. Gak tau kelihatan apa enggak, gue udah ngerangkum nih kayak poin-poin yang pengen gue bahas gitu. Karena ini film keren banget guys gitu. Pertama ya, kalau menurut gue dia tuh kayak naruh-naruh apa ya, kayak metafora gitu lah. Kalau lu pada nyadar tadi ada bagian yang si Denji-nya tuh lagi cipokan sama si Reza, tau gak? Oh iya tahu. Di festival kembang api. Iya. Itu kan awalnya kan kayak digambarin kan, itu tuh puncak klimaksnya gitu loh guys, kayak gitu berubah gitu, yang dari romance tiba-tiba jadi action gitu kan. Itu tuh digambarin dari
si adegan, tau nggak yang anak kecil yang di festivalnya bawa Oh iya tahu ya, bawa permen terus jatuh permennya. iya, Oh, jatuh kan. tahu. Awalnya kan kayak di gambarnya bahagia banget tuh kan kayak tos sama api gitu. Terus si permennya tuh diangkat gitu kan, kayak itu tuh nggambarin si, menurut gue ya, nggambarin si si Denji sama si Reza itu kayak lagi sosik-sosiknya gitu. Sampai si permennya itu kesenggol, jatuh, keinjak, kebetulan permennya warna merah. Keinjak, bucat kemana-mana, berantem langsung udah darah di mana-mana. Itu keren menurut gue. Langsung digigit gitu ya bibirnya. Iya, dan ini bayangin guys, lagi dicipokan nih enak-enak gitu. Tiba-tiba ada pisau, tau gak kayak, bad mood ya sih? Udah masih Denji pernah cipokan muntah gitu. Iya, makanya langsung sial. Iya kan, kasihan gitu. Berarti kayak, yang pertama muntah. Yang kedua tuh pisau, kan geblek ya. Iya sih. Itu. Aduh. Ada gak kalau dari lu berdua nih kayak momen-momen yang kayak gue tadi gitu, kayak tersirat tapi itu dapat gitu maknanya? Apa gue? Kalau dari dulu aja. Gua tadi udah gue bilang sih, nggak tersirat sih momennya. Itu banyak sih. Tadi kan lagu juga ngegambarin, terus kayak apa ya? Di akhir tuh kayak Riza bilang juga, kayak Riza itu kan kayak dia tuh nggak pernah ngasih tahu, gue lupa deh. Riza tuh pokoknya kita taunya dia sekolah kan, bilang ke Denji lu harus sekolah bla 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 gitu. Terus di akhir tuh kayak dia bilang juga, itu bukan metafora sih, kayak sebenarnya gue belum pernah sekolah. Itu kayak apa ya, mempertegas ulang kalau dia beneran dari percobaan segala macem. Terus yang tadi lagu dia juga, ya gitu sih gue. Cuman kalau momen metafora nggak ada ya, gue nggak sedetail Dilan karena kan ini experience gue pertama kali nonton nih. Gue kayak nggak nyari detail, gue nonton gitu, menikmati gitu. Dan gue amat sangat merasa oke, itu di bagian yang tadi gue bilang kayak semua tuh pengen jadi Chainsaw Man, semua tuh pengen ngerebut Chainsaw Man, cuman nggak ada yang mau jadi Denji. Ya semua mau jadi Chainsaw Man, tapi nggak ada yang mau jadi. Itu lebih ke dalam sih mungkin ya. Kayak, Dalam. Iya kayak dalam gitu. Nggak, ya metafora gue kak ini Dilan lah. Gak seintens lah gitu ya. Lo ada aja? Yang paling gue yang tadi sih yang dibilang kan si Denji nggak pernah sekolah, tapi si Reza kan kayak coba belajar gitu. Ternyata gue baru sadar kalau misalnya dia tuh apa sih uji cobanya Uni Soviet tuh pas dibilang gue nggak pernah sekolah. Adek gue bisa ngebunuh lu dan gue bisa ngasih tau lu kalau gue nggak pernah sekolah. Gitu. Paham gue. Sebenarnya banyak kayak yang tadi gue lihat ya. Itu tuh pertama nih. Ini crazy-nya aja sebenarnya. Jadi gue tuh banyak yang gak nyangka sebenarnya di film ini tuh, ini yang poin plus menurut gue ya. Lo pernah gak sih lo pada kayak nonton nih film, khususnya kartun gitu ya? Kayaknya ya kan kartun tuh film biasa juga ada yang janggal gitu. Kayak misalkan lo nonton, masih lo ada yang nanya, ada pertanyaan-pertanyaan gue yang kayak, kan si Reza gak suka ya sama si Denji, tapi kok bisa sih sedalam itu gitu? Kayak aneh gitu, jadi janggal di otak lo gitu. Atau kayak misalkan, ini supir truk nih gitu, udah tahu nih ternyata ada orang gelut gitu, kenapa nggak berhenti gitu malah jalan gitu? Iya. Gitu kan, ada banyak yang kayak gitu kan. Dan menurut gue tuh di movie ini tuh, itu tuh dipikirin dengan baik gitu. Kayak contohnya kan si Reza itu kan kagak suka kan sama si Denji sebenarnya. Iya. Itu tuh digambarin pas sama ekspresinya si Reza, pas dia tuh apa namanya Iya lagi. dikejar sama si pembunuh yang mohawk gitu nggak? Oh, iya. Yang apa sih pura-pura jadi kontraknya si Typhoon? Iya. Bukan pura-pura sih pengen ngontrak. Iya pengen kontrak. Nah, dan itu digambarin kayak kan si premannya tuh ngomong kayak, nih gue bakal ngebelek mata lu, gue bakal ngotong ini lu, Gue bakal ngulitin lu. iya gue bakal ngulitin lu, terus gue bakal bilang ke Chainsaw Man kayak, nih gue udah ngebawa orang yang paling lu sayang gitu, kekasih pujaan hati lu, kalau lu mau ambil kesini. Pas di mention sama si pembunuhnya tuh kayak, gue bakal ngambil nih, gue megang jasad orang yang lu sayang. Si Reza tuh pokoknya kayak, apaan sih gitu. Iya. Gitu, kayak, ih apaan sih? Gitu. Apa banget ya? Iya, apa banget gitu. Apa sih gitu? Iya, itu tuh digambarin kata gue gokil gitu. Udah gitu ada metafora-metafora juga yang kayak, ingat nggak lo pada berdua yang di kolam renang? Iya. Bukan ya, jadi kolam ketawa. Lu boleh tahu ketawa, lu soalin gitu deh males. Coba gimana metaforanya nih? Iya betul. Oh, lagi sapu, lagi malas-malas. Bisa begitu langsung ya? Udah jangan dikasih tahu kalau jadi sapu udah bersih, dikotorin lagi nih kata gue nih. Terima. Cukup yang positif ya. Males gue. Lah emang positive vibes gue. Vibes banget ya. Iya. Iya, itu tuh ada scene. Lu mikir gak sih kayak ngapain ada laba-laba mau kupu-kupu diputar-putar mulu? Laba-laba kupu-kupu diputar mulu. Iya. Ada. Di kolam renang tuh kan nanti kan Denji sama Reza nih.
terus tiba-tiba nanti ada laba-laba kupu-kupu gitu kan yang di jaring itu tuh ngegambarin kalau si Denji-nya itu tuh kupu-kupunya. Ya. Dia tuh sebagai orang yang pengen itu kan jadinya ngomong gue tuh cuma pengen hidup bebas, bisa makan, tidur, gue udah cukup dah, gue muluk-muluk orangnya. Dan itu tuh digambarin sama kupu-kupu. Sedangkan si Reza-nya kan assassin nih, itu digambarin sama laba-laba. Jadi lama-lama kan awalnya dekat, tiba-tiba kupu-kupunya dimakan kayak Langsung dieksekusi. ya gitu kayak itu keren banget menurut gue kayak wah banyak tuh dalam. Gokil. Gue udah tahu. Buat gue nonton bareng-bareng deh. Kayak wah kalau kata gue tuh kayak pikirin gitu bisa gitunya gitu. Cuman menurut gua ada yang janggal. Apa itu tuh? di bagian truk, kalau tadi Bagian truk. Jalan terus ya. Gitu kayak itu kan truknya oh bagaimana gitu kata. Iya lagi. Udah tahu ya depan di atas tuh ada orang ribut, bukan orang gitu. Iblis gitu. Iblis ribut. Diem kayak udah aja jalan enjoy gitu kata. Kan tiba-tiba meledak, truknya kan doi meninggal kan, kata gue kan bisa itu saudara lauk keluar ngapain Tiba-tiba dia ngerem juga kan bubar gitu kan mentau doi pindah arena lah anjir. Iya. Cuma enggak udah weh kata gue tuh kayak gak ada dosa gitu. Ada digoyang-goyang gitu kan. Kan bisa ya biar Ya udahlah, itu detail yang bisa terbayarkan dari itu sih, cerita yang oke lah, cukup bagus itu. Itu doang sih minusnya paling dari gue. Gue sebenarnya ada ini sih, kayak oke, ini bagus filmnya segala macam. Jujur ada hal yang kayak ngebuat gue tuh sebenarnya gue bukan bilang nggak suka ya, tapi kayak gimana ya, fightnya itu gue udah banyak banget nonton anime yang ada fighting segala macamnya, kayak proporsi fightingnya juga menurut gue di anime ini proporsi fightingnya tuh bener-bener yang kayak yang awal kayak cerita-cerita segala macem, terus ketahuan Rize sebenarnya siapa, terus akhirnya berantem itu kayak terlalu padat dan terlalu lama menurut gua. Jadi kayak berantemnya kalau menurut gua kayak gitu. Bahkan gua sampai hampir kayak gitu, kayak hampir merem gitu, tidur gitu, ngantuk. Iya, karena emang kadang lah ya. Iya, cuman ya itu sih yang sebenarnya concern gua di situ. Terlalu lama dan ya karena kan emang fighting kan emang keren ya, aura farming segala macam, cuman itu jadi kayak nggak ada interaksi dan perkembangan ceritanya ya di fighting itu kan, cara gerakan segala macamnya itu tapi terlalu panjang gitu kalau menurut gua sendiri. Karena gua pada saat di bagian yang awal terus di akhir-akhir yang udah mulai banyak dialog tuh gua fresh banget itu, menyimak dengan baik, meresapi. Tapi pas di fighting tuh kayak wah, kayak fighting terus nih, nggak capek nih. Bahkan kayak sampai Rize-nya seru, time out. Iya. Oke, udah dulu. Iya gitu. Capek. Make sense kayak apa dulu aja. Udah, time out dulu capek. Kalau menurut Kiski butuh nafas. Udah dulu ya, ada nggak tuh menurut lo? Yang kayak mungkin dari fightingnya lah atau kayak yang gokil lah menurut lo gokil banget gitu, yang berkesan banget buat lo gitu. Paling tadi sih yang gue bilang yang si Denji bilang ke Bim, ayo kita kayaknya ini nggak bisa nih kita lawan si Bob Devil mulu. Coba kita bunuh. Ayo kita make sense kan? Iya. Satu dong gitu. Itu problem solving namanya guys. Ayo kita bunuh itu. Oke, sus langsung juga. Dan itu baik dengan action yang bagus. Iya, jujur. Untung eksekusinya bagus ya. Iya, bagus. Enak gitu jadi nontonnya tuh enak banget sumpah. Gue jujur aja sampai agak merinding sih. Karena emang sebagus itu. Jadi pas nonton begini. Iya, sumpah. Dia lupa income deh. Ya, tepuk tangan dia. Video soal gitu. Gokil banget. Emang ya jadi itu sudah dilan. Kata sih gue tepuk tangan itu. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan anjir dia kata. Tapi ya, kayaknya tepuk tangan kaget gue. Oh iya, tepuk tangan dia. Dan ngomongin fighting ya, kalau kata gue tuh ini termasuk enggak si apa ya, ngeberesin konfliknya tuh bagus menurut gue. Karena kan ada film, apalagi film Indo, horor. Aduh. Sekali lagi nih, kalau ngomongin film tuh pasti gue ngomongin horor Indo. Film horor Indo lu ngerasa gak sih kayak misalkan nih konflik, klimaks, ngeberesinnya tuh bete gitu kayak masa kan ngeberesinnya, kayak zero rating gitu loh. Iya. Kayak misalkan udah ada musuhnya tuh udah kayak udah berubah ya, tiba-tiba tuh dibunuhnya tuh cuma kayak ditusuk doang gitu, mati aja. Iya. Kayak Madara tau, Madara udah OP-nya, dibunuhnya tuh kan gitu kan bete ya. Itu kan kata gue tuh males. Nah cuman si Chainsaw Man ini menurut gue tuh pengakhiran konfliknya tuh bagus gitu. Udah klimaksnya udah mau, udah chaos lah, udah meledak di mana-mana. Dan akhirnya itu bagus gitu kayak Denji ini tahu gitu dengan kekuatan dia segitu tuh dia nggak bisa gitu kalau buat ngelawan si Reze se-edan-edannya gitu ya. Makanya dia cuma lebih milih kayak bom
logikanya itu jalan lagi si Denji bisa answer gitu kata gue teh. Kayak bom kan kalau dicelupin ke air nggak bisa meledak kayak gitu. Diikat sama doi peluk. Oh itu romantis banget kayak sejujur. Oh ini Diikat gitu. ya terus tuh kayak masuk aja ke kolam gitu. Ke kolam ke laut. Iya kayak udah gitu. Jadi tuh penyelesaiannya tuh nggak maksa menurut gue, kayak keren aja gitu. Jadi kayak nontonnya kayak plong kayak oh terima gue nih penyelesaiannya begini gitu. Dan itu berkesinambungan dengan kayak ada scene yang Denji diajarin berenang. Iya. Sama Reze itu kayak, iya kan? Jadi itu sebenarnya udah dipersiapkan dari awal. Udah di-build up dari awal. Bukannya kayak, gimana ya cara ngalahinnya ya gitu. Enggak. Kayak Conjuring gitu. Oke, kayak Conjuring lagi horor nih. Kayak Conjuring tuh, lu merasa gak sih kalau nonton Conjuring tuh suka ada detail-detail yang hint kecil yang kayak, contohnya lagu lah. Kalau Conjuring tuh kan pasti ada lagu. Misalkan kayak di Conjuring berapa tuh lagu yang gede, misalkan kayak lagu apa gitu. Dia yang kemarin tuh Conjuring kemarin menurut gua busanya tuh kan cermin ya. Dan dibikin tuh cerminnya tuh dari awal tuh kayak seru apa segala. Tapi dia tuh pengen ngebikin sinambung tau gak sih? Oh enggak bukan cerminnya. Ya omongan si ininya, kalau pada nonton Conjuring guys, ini spoiler juga gitu. Kayak dia tuh bikin momen, ini tau gak momen uniknya gitu loh. Kayak tiap ketemu hantu tuh si karakter utamanya, si anaknya si White Amalore tuh ngomong kayak ada lagunya gitu, berarti lagu buat musik setan lah. Dan di akhir tuh dipakai, cuma lebay menurut gue itu makanya. Nah kalau di si Denji ini enggak gitu, kayaknya kan nyiapin berenang dari awal gitu. Dan berenang pun dibikinnya romantis banget sumpah. Iya, romantis banget. Scene favorit aja. Iya, kayak romantis banget tuh kan, kayak berenang gitu, kayak fun banget gitu, dua orang yang kayak latar belakang sama berenang gitu. Terus tiba-tiba di akhirnya pun begitu dan nggak maksa menurut gue, kayak ya udah lu titik puncak romantis yang mau gue di berenang, ya lu mau nyelesain konflik ini juga dengan berenang gitu kayak. Jadi momen itu dapat gitu. Iya. Menurut gue sumpah. Dari lu ada kurangnya nggak? Itu ya, romantisnya kurang ya? Ya balik lagi sih menurut gua ya kayak gitu aja, maksudnya ya mungkin ekspektasi gua aja mungkin kayak si orang berdalam lagi lah menurut gua. Harusnya kalau bisa lebih dalam lagi, mungkin bisa lebih dark di actionnya gitu. Kayak Tapi itu harusnya season sih. Itu mainnya di season mungkin kalau di anime. Gak tau nih. Sekali. Hah? Series ya? Iya. Kurang banyak. Kayak gitu bisa di build up lebih bagus lah. Kalau kata lo tapi romansnya gimana? Oke, menurut gue di sini tuh kayak apa ya? Romance ini tuh kan topping ya. Dibilang kalau nggak ada juga nggak enak. Ada, ya pokoknya harus tetap ada tapi jangan berlebihan gitu. Dan menurut gue romance di sini kayak sebagai apa ya? Bumbu cerita juga yang kayak adalah orang yang gue yakin Eja ini nggak cuma satu yang ngomong kayak gitu. Pasti orang tuh kayak ngebikin apa ya, perasaannya tuh dimainin, ada dramanya gitu loh. Gue yakin cerita yang bagus tuh yang dramanya naik turun kan. Kayak perasaan si penontonnya tuh omongan emosionalnya dimainin. Gue oke sih, udah bagus cukup. Tapi menurut gue kelebihan si film ini yang paling utama dan nggak bisa lu kayak pungkiri adalah ada Reze. Ya betul. Ada Reze di film ini adalah kelebihannya. Iya betul. Bang, kelebihan Chainsaw Man yang art Reze apa bang? Ada Rezenya. Ada Rezenya. Cukup dari gue kalau itu ya. Sumpah romansnya bagus banget guys. Sebenarnya kayak di gambarnya tuh kayak, apalagi buat lu nih yang kayak yang kata gue bilang tadi, yang lu tuh orang-orang tuh udah malas gitu, cewek tuh kayak jijik gitu ngeliat lu nonton itu terobati gitu. So muka sih kayak diperhatiin gitu. Kayak lu bayangin cewek mana sih yang mau terima bunga dilepas dari mulut fresh gitu. Enggak ada. Aneh. Awalnya kan kita semua mikir sama anehnya nih orang nih. Gue aja aneh gitu, tapi si Rajini enggak kayak makasih ya gitu kan. Kayak gitu kayak cewek ini kayak sampai si Denny tuh ngomong kayak Makimo maaf ya gitu. Kageran sih menurut gue si Denny di situ kayak Makimo maaf ya gitu, kayak hati gue tuh udah bodoh tapi buat Reje kata gue. Makimah maaf. Tapi badanku tidak bisa menolak. Siapa yang bisa nolak cewek sekelas Reze gitu? Gak ada. Iya kan. Dan kerennya tuh bunga yang di Denji tuh sama Reze tuh sampai disimpan gitu loh. Iya. Di vas bunganya gitu. Di akhir cerita pun masih ada. Masih layu. Rontok. Itu menggambarin kalau Rezenya tuh udah mati gitu. Itu keren menurut gua. Itu. Sinambung lagi gitu, kayak ini bunga dari Denji gitu. Dirawat, pas Rezenya udah mati juga bunganya layu gitu. Terus kayak Reje itu menurut gua tuh kayak denial gitu apa sih? Kayak denial gitu kayak gua tuh gak suka sama Denji gitu. Dia kan ngomong gitu. Soalnya kayak di akhir-akhir juga kayak menurut gua
harusnya nih Reza udah ngomong sesuatu ini, tapi tiba-tiba cetos gitu. Iya, bad mood juga gue tuh ngeliatnya. Maksudnya kan kayak si Raja kan denial kan terhadap ketemu si Denji tuh kayak gue tuh gak suka sama lu, gue tuh pura-pura gini. Tapi menurut gue tuh kelihatan gitu dari kayak si Reza yang ngebunuh si Denji pas pertama kali ketemu gitu. Itu tuh kayak si Reza tuh bener-bener tuh relate gitu. Kayak ini orang, karena kan si Denji tuh spy kan, pasti udah tahu dong Denji. Udah ngomong juga kan, gak ada yang ngasih tahu nih. Tiba-tiba masa orang 16 tahun kayak kamu gitu, itu kan pasti info dari spy kan. Jadi udah tahu. Dia benar. Dia tahu, dia pasti kan udah tahu kan. Itu juga biasanya si Reja itu spy kan. Kayak kasih tahu gitu kayak kamu tuh 16 tahun nggak sekolah. Tapi kayaknya dikasih tahu dah. Enggak Dikasih tahu. Deji bilang ke Reza kayak sekitar 16 tahunan. Enggak ada bilang, dia ngomongnya nggak sekolah doang. Iya dia nggak sekolah. Terus Reja kayak masa kamu udah 16 tahun nggak sekolah sih? Iya gitu. Oh iya. Itu kan bias kayak si Reja itu spy gitu kan. Sekali lagi ini bukan pengamat hanya penikmat ya guys, lupa ya bener. Iya lagi. Ya. Jadi kalau ada salah-salah dikit, sorry lah gitu. Kesimpulannya nih dari kita semua, ada nggak yang mau menyimpulkan? Mungkin rating kali ya. Rating boleh. Dari Eja dulu. Dari dulu. Dari Eja. Serah lah siapa aja lah. Oke. Gambar enggak? Gak. Set. Lah hitam semua. Nah, Dari Eja berarti. Mungkin rating dari gua 9 lah. Soalnya ini emang wah actionnya lu nggak perlu raguin lagi sih, emang bener-bener goks gitu. Sama pokoknya antara jembatan antara romance sama action tuh bener-bener pas gitu menurut gua. Dari gua mungkin 9 sih kalau dari gua. Oke. Jay. Kalau Terakhir dah, gue paling panjang kayaknya. gua sebenarnya gua bukan yang into banget sama si Chainsaw Man. Ada nggak tahu agak biasa atau enggak, tapi menurut gua harusnya di 8 lah, itu udah gede banget menurut gua. 8 gede banget, sebetulnya udah bagus gitu, cuman kayak nggak semua film bikin gua itulah melek terus gitu, ada sedikit bikin gue tidur. Cuman emang kelebihan utama di sini adalah apa? Ada Reze-nya. Ada Reze-nya. Ada Reze-nya. Iya. Dari lu Lan. Dari gue 9, jujur. Karena bagus banget guys. Kayak itu doang, kurangnya malah gue sebentar gitu. Kalau misalkan sebentar ada kayak itu kasih 10. Enggak sih, 10 kali 9,5 lah. Cuman super truknya ganggu banget. Nggak kata gue tuh kayak, kok ada ya super truk kayak gini gitu. Sekelas Jepang gitu sebenarnya. Cuman overall bagus banget guys, kayak yang kata gue tadi tuh metafora tuh penggambarannya kayak bagus banget, yang dari apel terus kayak si Reja yang apaan sih, yang bunganya juga udah gitu. Sound effect sama si soundnya itu dipakai tuh pas banget gitu menurut gue. Sound effect bener. Iya kayak dipakai pas buat ngegambarin bomanya udah gokil banget, ledakan-ledakan, terus kayak buat ngegambarin kayak crash moment dari yang tadinya bucin-bucinnya banget tiba-tiba berdarah, itu ada yang tadinya kan tenang banget tuh soundnya tuh betul kayak gitu kayak gitu ya, kayak betul. keren banget menurut gua. Udah gitu tuh kayak grafiknya gokil banget. Lu cari dah anime yang kayak gitu lagi nggak tahun ini gitu selain Kimetsu ya. Udah gitu apa ya, fade in fade outnya juga bagus banget buat soundnya gitu, jadi kayak tahu kapan si soundnya tuh mau masuk atau enggak gitu. Terus kayak dialog, jadi tahu lah gitu kayak ini udah mau klimaks nih, nanti tuh di fade out dulu, nanti fade in lagi tuh cakep dah, pas gitu buat mainin fade in fade out soundnya. Betul. Udah gitu dialog antar karakternya juga ngegambarin gitu secara nggak langsung gitu, kayak Reza itu gimana, Denji itu gimana, power pun digambarin gitu, kayak power itu Finn yang kalau misalkan kebanyakan makan darah tuh jadi kayak gini. Si Aki ini orang yang pengen ngebunuh Gandevil gara-gara ini si malaikat ini nih karakternya begini, malas tapi gini Makima tuh gimana, digambarin gitu dari si ininya dialognya. Jadi perkenalan karakternya tuh bagus gitu. Jadi tadi gitu banyak. Dan yang terakhir gitu, Makima sih lu, sumpah bad mood gua nggak tahu teh kayak dikit lagi gitu. Itu tuh si Reza itu nyampe gitu kayak dikasih bunga sama Denji. Gara-gara lu tiba-tiba kan so asik banget ya kayak. Aku juga suka tikus desa. Tiba-tiba banget tuh dateng gitu kan, bad mood juga sih nggak tahu teh kayak dikit lagi itu nggak nyampe 5 angka kayaknya. Apa nih kok rame gitu gue lihat. Ada apa nih? Gitu. Tiba-tiba sempurna teh nongol kata-kata sap anjir kata-kata. Aku juga suka tikus desa, so asik kata-kata males gitu. Jadi dari gue 9 mah guys. Oke. Mungkin itu dulu kali ya buat episode kali ini soal review film Chainsaw Man RZA gitu, dari kita bertiga. Mungkin kalau ada film-film lagi yang menarik bakal kita review lagi di Bukan Pengamat, hanya penikmat. Itu.
Mungkin makasih buat kalian semua jadi kawan yang udah nonton sampai akhir. Benar banget. Semoga relate, semoga suka sama review kita, pembahasan kita di jadi podcast kali ini. Iya. Kalau ada kurangnya boleh jadi evaluasi buat kita komen bang kayaknya Komen ini gitu. Nanti kita perbaikin gitu ya. Kalau ini kurang lama, sorry guys, nggak bisa lama-lama karena kita cuma berdua aja jadi ngeditnya. Jadi Iya. sekali lagi Salah. salah di akhir gitu. Iya. Ya maafin aja ya gitu. Tapi semoga cukup menghibur lah buat kalian. Betul. Oke, mungkin segitu aja dulu video kali ini. Gue Dilan. Gue Jay. Gue Eja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di kolom berikutnya. Assalamualaikum semuanya. Aduh.